Wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dalam Ceria Bimbel ASN, dan hari ini kita akan memahami bersama panduan lengkap TWK SKD CPNS berbasis penalaran dan analisis. Untuk itu, subscribe channel ini agar terus memberikan dampak positif untuk pejuang CPNS. Oke, teman-teman, seperti yang kita pahami bahwa tes wawasan kebangsaan atau TWK itu memiliki 5 subtes yang akan diujikan dalam tes SKD CPNS ke depan. Nah, apa itu? Yang pertama adalah nasionalisme, yang kedua integritas, yang ketiga bela negara, yang keempat pilar negara, dan yang terakhir adalah bahasa Indonesia. Nah, yang pertama untuk nasionalisme ini menuntut kesadaran untuk menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Kemudian untuk integritas mengenai kejujuran, konsistensi moral, akuntabilitas, dan keberanian menolak konflik kepentingan. Nah, subtes yang ketiga adalah bela negara. Jadi teman-teman di sini diminta atau dituntut untuk berperan aktif menjaga kedaulatan, hukum, pertahanan, dan keamanan. Subtes keempat yaitu pilar negara, yang mana teman-teman di sini Anda diminta untuk pengamalan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana Anda mampu mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dan seterusnya. Selanjutnya adalah bahasa Indonesia. Nah, tentang bagaimana Anda mampu berbahasa baku, efektif, etis, dan efektif. Oke, jadi tentang berbahasa baku, efektif, dan etis ya teman-teman. Nah, kita langsung saja ke contoh soalnya. Sebuah kementerian berencana menyeragamkan seluruh prosedur layanan publik secara nasional demi meningkatkan kepastian hukum. Namun, beberapa daerah memiliki karakteristik sosial yang berbeda dan memerlukan penyesuaian agar layanan tetap efektif. Jika kebijakan diterapkan tanpa ruang adaptasi, dikhawatirkan muncul penolakan dan gangguan pelayanan. Sikap yang paling tepat adalah A. Menerapkan prosedur secara seragam tanpa pengecualian demi kepastian hukum. B. Memberikan kebebasan penuh kepada daerah untuk menentukan prosedur masing-masing. C. Menunda kebijakan sampai semua daerah memiliki kesiapan yang sama. D. Menyusun standar nasional yang mengikat disertai mekanisme penyesuaian terbatas berdasarkan kondisi daerah, atau E. Menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada pimpinan pusat tanpa alternatif kebijakan. Oke teman-teman, silahkan Anda jawab dalam 10 detik. Oke teman-teman, jadi jawaban yang tepat adalah D. Menyusun standar nasional yang mengikat disertai mekanisme penyesuaian terbatas berdasarkan kondisi daerah. Nah, teman-teman, di mana bisa kita lihat bahwa pada opsi D ini menyeimbangkan kepastian hukum nasional dengan penghormatan terhadap keberagaman daerah dalam kerangka NKRI. Nah, ini masuk dalam soal apa? Kita bisa lihat di sini soal tersebut masuk dalam kategori pengalaman atau pengamalan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, atau yang kita sudah pahami bersama bahwa dia masuk kategori pilar negara. Nah, bagaimana ciri-ciri dari soal pilar negara ini, teman-teman? Nah, dalam TWK CPNS, pilar negara itu bukan diuji sebagai hafalan tetapi sebagai dasar berpikir dalam pengambilan keputusan publik. Pilar negara terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi keempatnya ini menjadi kerangka nilai, hukum, bentuk negara, dan prinsip hidup bersama dalam keberagaman. Nah, kita bisa lihat contohnya dalam Pancasila sebagai dasar nilai. Pancasila di sini berfungsi sebagai pedoman etika dan arah kebijakan negara. Jadi teman-teman, dalam soal Pancasila biasanya muncul dalam bentuk dilema kebijakan yang mana menuntut keadilan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Jadi jawaban yang benar biasanya tidak ekstrim ya teman-teman, tetapi mencari keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum. Jadi teman-teman, Undang-Undang Dasar 1945 ini menjadi rambu konstitusional dalam setiap kebijakan. Nah, dalam soal ini tercermin dari pilihan yang menghormati mekanisme yang sah, menjaga kepastian hukum, kemudian menghindari keputusan sepihak tanpa prosedur. Jadi pilihan yang mengabaikan proses hukum atau legitimasi biasanya bukan jawaban yang tepat atau terbaik ya. Kemudian yang ketiga,
pilar yang ketiga selanjutnya adalah NKRI sebagai bentuk dan komitmen keutuhan negara. Jadi teman-teman, NKRI menempatkan atau menekankan kesatuan dalam keberagaman. Dalam soal ini sering muncul dalam konteks hubungan pusat dan daerah, kebijakan nasional versus kebutuhan lokal, menjaga keutuhan tanpa mematikan keberagaman. Nah, untuk jawaban terbaik biasanya itu menjaga kerangka nasional sambil memberi ruang penyesuaian yang terukur. Yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika sebagai prinsip hidup bersama. Jadi teman-teman, Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa perbedaan adalah kenyataan yang harus dikelola, bukan dihapus. Jadi dalam soal, ini berarti tidak memaksakan keseragaman yang kaku, tidak membiarkan perbedaan tanpa arah, dan mencari titik temu yang adil dan rasional. Nah, teman-teman, ini yang wajib Anda pahami bahwa pola pikir saat menjawab soal pilar negara adalah saat menghadapi soal pilar negara, biasakan bertanya, apakah pilihan ini menjaga kepastian hukum dan konstitusi? Kemudian, apakah pilihan ini menjaga persatuan dan keutuhan NKRI? Apakah pilihan ini menghormati keberagaman tanpa merusak kesatuan? Apakah pilihan ini berorientasi pada kepentingan nasional jangka panjang? Atau biasanya jawaban yang benar adalah yang paling seimbang, paling konstitusional, dan paling realistis secara kebijakan, bukan yang paling ekstrim atau paling mudah. Oke teman-teman, kita ke contoh soal selanjutnya. Instansi Anda akan menggunakan sistem layanan dari mitra luar negeri karena lebih efisien. Namun, sistem tersebut mensyaratkan pengelolaan data utama berada di luar negeri, sehingga berpotensi menimbulkan ketergantungan jangka panjang. Nah, di sisi lain, pengembangan sistem sendiri membutuhkan waktu lebih lama. Sikap yang paling tepat adalah A. Mengusulkan skema kerjasama yang tetap memanfaatkan teknologi mitra tetapi menjaga kendali data strategis di dalam negeri. B. Menolak seluruh kerjasama dengan pihak luar negeri. C. Menunda keputusan sampai ada perubahan kebijakan. D. Mengadopsi sistem tersebut sepenuhnya demi efisiensi jangka pendek. Atau E. Mengikuti keputusan mayoritas tim tanpa mempertimbangkan risiko jangka panjang. Nah, teman-teman silahkan Anda latihan soal dalam 10 detik. Teman-teman, jadi benar sekali jawaban yang tepat adalah A. Mengusulkan skema kerjasama yang tetap memanfaatkan teknologi mitra, tetap menjaga kendali data strategis di dalam negeri. Nah, kita bisa lihat teman-teman bahwa contoh soal tersebut merupakan soal nasionalisme, yang mana dalam tes TWK CPNS, nasionalisme itu tidak diukur dari hafalan slogan atau simbol negara, tetapi cara berpikir dan bersikap dalam menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau tekanan jangka pendek. Jadi teman-teman, nasionalisme dalam konteks ASN berarti kesetiaan pada kepentingan nasional yang diwujudkan melalui kebijakan, keputusan, dan tindakan yang menjaga kedaulatan, kemandirian, dan keberlanjutan kepentingan negara. Nah, selanjutnya adalah dalam soal, isu nasionalisme sering muncul terkait pengelolaan data, teknologi, sumber daya, atau kebijakan strategis. Jadi pilihan terbaik itu biasanya tetap membuka kerjasama tetapi menjaga kendali utama di tangan negara. Nah, saat menjawab soal nasionalisme, teman-teman, fokuslah pada apakah pilihan tersebut melindungi kepentingan strategis negara, mengurangi ketergantungan jangka panjang, dan menyeimbangkan manfaat praktis dengan kedaulatan nasional. Jadi umumnya jawaban yang tepat adalah yang rasional, tidak ekstrim, dan paling berpihak pada kepentingan bangsa dalam jangka panjang. Oke, kita ke contoh soal selanjutnya. Anda menemukan bahwa laporan kinerja unit Anda diperhalus agar terlihat memenuhi target. Nah, atasan menyarankan agar data tersebut tidak dipermasalahkan demi menjaga citra unit, padahal laporan itu akan menjadi dasar pengambilan kebijakan anggaran. Sikap yang paling tepat adalah A. Mengikuti arahan atasan demi menjaga stabilitas internal. B. Mengoreksi data secara diam-diam tanpa mencantumkan catatan temuan. C. Menyampaikan temuan secara profesional dalam laporan disertai rekomendasi perbaikan. D. Menunda penyampaian laporan sampai situasi lebih kondusif. Atau E. Menyerahkan tanggung jawab kepada anggota tim lain. Nah, teman-teman silahkan Anda jawab dalam 10 detik.
Teman benar sekali bahwa jawaban yang tepat adalah C, menyampaikan temuan secara profesional dalam laporan disertai rekomendasi perbaikan. Jadi teman-teman, integritas menuntut kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian menjaga akurasi informasi demi kualitas keputusan publik. Nah, tentunya teman-teman pada soal tadi itu masuk dalam subtes integritas ya. Nah, integritas kembali kita pahami bahwa kejujuran, konsistensi moral, akuntabilitas, dan keberanian menolak konflik kepentingan. Jadi integritas di sini dalam tes TWK dinilai dari cara mengambil keputusan yang jujur, bertanggung jawab, dan konsisten, terutama saat ada tekanan atau konflik kepentingan. Jadi soal biasanya menguji apakah peserta menjaga kebenaran data, mengutamakan kepentingan publik, dan berani bersikap benar meskipun berisiko secara pribadi. Jadi jawaban yang tepat umumnya adalah yang menjaga kejujuran, akuntabilitas, dan kualitas keputusan publik, bukan yang paling aman atau nyaman. Oke, kita ke contoh soal selanjutnya. Anda terlibat dalam pembahasan prioritas anggaran. Ada program strategis jangka panjang yang penting bagi ketahanan sektor publik, tetapi kurang populer secara politik. Sebaliknya, ada program lain yang lebih mudah diterima publik namun dampaknya terbatas. Sikap yang paling tepat adalah A. Mendukung program yang lebih populer demi citra instansi. B. Menghindari pembahasan dan menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan. C. Menunda keputusan sampai situasi politik lebih stabil. D. Mengusulkan prioritas berdasarkan kepentingan strategis jangka panjang negara dan efektivitas program. Atau E. Mengikuti suara mayoritas tanpa mempertimbangkan jangka panjang atau dampak jangka panjang. Nah, teman-teman silahkan Anda jawab dalam 10 detik. Jadi jawaban yang tepat ada pada pilihan D, mengusulkan prioritas berdasarkan kepentingan strategis jangka panjang negara dan efektivitas program. Jadi teman-teman, bela negara dalam konteks ASN tercermin dari keberpihakan pada kepentingan negara jangka panjang, bukan popularitas sesaat. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa soal tadi itu masuk dalam subtes bela negara. Nah, bela negara dalam konteks CPNS itu tidak dimaknai secara sempit sebagai aktivitas militer, melainkan sebagai sikap dan komitmen aparatur negara dalam menjaga kepentingan nasional melalui pelaksanaan tugas yang profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan negara. Nah, jadi teman-teman, dalam TWK, bela negara itu diuji melalui situasi kebijakan, pengelolaan sumber daya, dan pengambilan keputusan publik yang berdampak strategis bagi negara. Nah, untuk soal yang terakhir adalah Anda menyusun ringkasan keputusan rapat yang harus ditindaklanjuti oleh unit kerja. Redaksi mana yang paling tepat agar tidak menimbulkan multitafsir dan bersifat operasional? A. Penyesuaian prosedur agar segera dilakukan sesuai arahan pimpinan. B. Penyesuaian prosedur akan dilakukan secepatnya oleh unit terkait. C. Unit terkait menyesuaikan prosedur paling lambat 14 hari kerja sejak tanggal notulen ini dan melaporkan hasilnya kepada pimpinan. D. Penyesuaian prosedur perlu dipertimbangkan lebih lanjut untuk ditindaklanjuti. Atau E. Penyesuaian prosedur akan ditindaklanjuti sesuai kondisi di lapangan. Oke teman-teman, silahkan Anda jawab dalam 10 detik. Nah, teman-teman, benar sekali jawaban yang tepat adalah C, yang mana opsi ini paling jelas karena menyebut siapa, apa, dan batas waktu sehingga mendukung efektivitas komunikasi resmi. Jadi, teman-teman, untuk
Contoh soal sebelumnya itu adalah masuk kategori subtes Bahasa Indonesia. Dalam TWK CPNS, Bahasa Indonesia tidak menguji sebagai hafalan kaidah semata, tetapi sebagai alat komunikasi resmi negara yang menuntut kejelasan makna, ketetapan diksi, dan efektivitas penyampaian informasi. Soal itu biasanya menguji kemampuan peserta memilih redaksi yang tidak ambigu, operasional, dan dapat langsung ditindaklanjuti dalam konteks kedinasan. Jadi, penggunaan bahasa Indonesia yang tepat berpengaruh langsung pada kualitas koordinasi, pengambilan keputusan, dan pelayanan publik. Karena itu, teman-teman, jawaban yang benar umumnya adalah yang paling jelas menyebut siapa yang bertindak, apa yang harus dilakukan, dan dalam batas waktu apa, sehingga meminimalkan multitafsir dan meningkatkan akuntabilitas administrasi. Anda diminta menyusun pengumuman internal tentang perubahan mekanisme pengajuan cuti agar tidak menimbulkan salah tafsir dan bisa langsung diterapkan oleh seluruh unit. Redaksi harus jelas, tegas, dan operasional. Manakah redaksi paling tepat untuk digunakan? A, B, C, D, atau E? Oke teman-teman, silahkan Anda jawab dalam kolom komentar. Nah, teman-teman tetap subscribe, like, share, dan komen untuk setiap konten dalam Ceria Bimbel ASN. Semoga konten-kontennya bermanfaat dan membantu Anda menggapai cita. Semoga sukses bersama Ceria Bimbel ASN, cerdas, efektif, responsif, inovatif, dan andal. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.